Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat An-Naba atau tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah dengan Al-Qur'anul Karim. Kita masih dalam pembahasan surat An-Naba ayat ke-16. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-15, linukhrija bihi habba wa nabata, dan kami mengeluarkan dengan air hujan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Ini yang kita terakhir sudah bahas. Kemudian lanjutan ayatnya wajannatin alfafa, dan kami mengeluarkan dengan air hujan itu kebun-kebun yang lebat pohon-pohonnya. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa jannatin alfafa ay basatin multaffatan fiha min jami'i asnafil fawakih alladzida. Di antara nikmat Allah atas manusia, Allah menurunkan hujan yang sangat banyak manfaatnya. Di antaranya Allah tumbuhkan kebun-kebun yang lebat pohon-pohonnya, yang di situ banyak buah-buahan yang lezat. Ya, apalagi di negeri kita luar biasa, dinding pun bisa mengeluarkan tanaman. Ya, ini sekali lagi luar biasa anugerah Allah kepada negeri kita. Ya, ijuruyu-ruyu. Akan tetapi kenapa kok banyak kemiskinan padahal banyak sekali kekayaan alamnya? Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Maka ini sebagai peringatan dari Allah, kalau negeri ini mau betul-betul negeri yang makmur, negeri yang barokah,
tidak ada jalan lain kecuali penduduknya kembali kepada al-iman yang sebenarnya, kembali kepada at-tauhid yang benar, kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan, menyerahkan semua ibadah kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas, dan ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Falladzi an'ama 'alaikum bihadhihi ni'am al-'azimah allati la yaqdiru qadraha wa la yuhsi 'addaha kaifa takfuruna bihi." Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan kepada kalian nikmat-nikmat yang agung ini. Ya, mulai dari langit yang sangat amat kokoh, bumi sebagai hamparan, air hujan. Ini nikmat yang kelihatan besar sekali, belum yang kecil-kecil, ya. Belum yang melekat dalam diri kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita bisa belajar tafsir Al-Quran, kita bisa mengaji tauhid dan sunnah, nikmat yang luar biasa. Maka kewajiban seorang muslim muslimah mensyukuri nikmat Allah tersebut, yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, enggak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Sekali lagi, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa kata Allah. Namun kenapa kalian wahai manusia mengkufurinya? Ini terutama ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Allah ingin menegakkan hujjah dengan firman-firman-Nya tadi. Allah menciptakan langit yang 7 lapis yang sangat kokoh. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasaknya. Demikian pula Allah turunkan air hujan yang banyak manfaatnya. Kenapa kalian wahai kaum musyrikin mengkufuri Allah, tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah? Kenapa kalian tidak mempercayai hari kiamat? Kenapa kalian mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini sekali lagi di antara cara Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin dengan tadi diingatkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak tersebut. Makanya Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta ba'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul, yaitu tujuannya menegakkan hujjah atas mereka. Kenapa kalian takfuruna bihi, mengkufuri Allah? Wa tukadzibuna ma akhbarakum bihi. Kenapa kalian mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minal ba'thi wan nusyur, terutama kabar tentang hari kiamat. Kenapa kalian mendustakannya? Au kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asi, atau kenapa kalian menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memaksiati Allah ataupun untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Seperti ketika misalnya Allah menganugerahkan kepada manusia hewan ternak yang mereka juga makan dari rumput-rumputan yang dihasilkan dari air hujan. Ini nikmat Allah. Sapinya ciptaan Allah, makanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang Allah celah mereka, yang Allah ingkari perbuatan mereka, tidak bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan nikmat kepada mereka, namun mereka tidak malah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan mereka. Wa tajhadunaha, dan kalian pun mengingkari nikmat-nikmat tersebut dengan tadi
mempersembahkannya kepada selain Allah atau menggunakannya bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah melanjutkan firman-Nya ini yang merupakan inti dari pembahasan surat An-Naba, yaitu inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayatnya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari yang ditiupkan sangkakala, pada waktu itu maka manusia pun datang berombong-rombongan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakan langit-langit maka dia menjadi pintu-pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dijalankannya gunung-gunung dan dia menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu tempat mengintai. Litaghina ma'aba, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam kesejukan maupun minuman yang menghilangkan dahaga mereka. Illa hamiman wa ghasaqa, kecuali air panas dan nanah. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan hari penghisaban. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu kami catat, kata Allah. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah azab kami dan kami tidak menambahkan kepada kalian kecuali al-azab. Ya. Ini kalau dikatakan oleh para ulama bagian kedua dari surat An-Naba. Bagian pertamanya berkaitan dengan penyebutan nikmat-nikmat Allah tadi. Kemudian inti sarinya pada ayat-ayat ini, yaitu tentang kewajiban mengimani hari kiamat. Allah katakan tadi dalam ayat ke-17, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu waktu yang sudah ditentukan. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Hari kiamat kata para ulama banyak namanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sebagian ulama seperti Imam Qurtubi dan disebut juga oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kurang lebih ada 50 nama hari kiamat. Dan ini secara kaidah umum dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang penting, yang dahsyat, itu banyak namanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung memiliki Al-Asmaul Husna yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Karena ini kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang dianggap penting oleh orang Arab itu banyak namanya, seperti harimau atau singa dan sebagainya. Dalam kosakata bahasa banyak. Pedang juga demikian. Demikian pula dengan hari kiamat. Nama lainnya banyak, kurang lebih ada 50 kata para ulama. Kalau kita mau sebut beberapa, yang mungkin 10 lah. Yang pertama, al-yaumu al-akhir, hari al-akhir. Ini semuanya ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil al-akhir. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Kemudian yaumul qiyamah, ini yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan Allah turunkan surat khusus namanya apa? Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah,
disebut hari kiamat dari kata-kata qoma yaqumu, hari ketika manusia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, maka disebut dengan yaumul qiyamah. Yang ketiga dengan al-qari'ah, seperti yang dibaca oleh imam kita tadi. Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu dari segi bahasa artinya qara'a yaqra'u, mengetuk pintu hati manusia tentang dahsyatnya hari kiamat tersebut. Qara'a yaqra'u. Demikian pula dengan al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dinamakan ya hari kiamat al-waqi'ah karena waqa'a itu pasti terjadi. Pasti yaqa, pasti terjadi. Itu dari segi bahasa. Demikian pula dinamakan dengan al-haqa, mal-haqa wa ma adraka mal-haqa, dari kata-kata tahaqqaqa yatahaqqaqu, mirip dengan al-waqi'ah, pasti terwujud hari kiamat tersebut. Demikian pula dengan as-sa'ah, ya as-sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. As-sa'ah itu sebetulnya kalau secara bahasa ya sekarang ini. Dikatakan hari kiamat dengan istilah as-sa'ah karena dekatnya atau dekat waktunya. Dan kata orang Arab, kullu ma huwa atin qarib, setiap yang akan datang itu pasti dekat. Ya seolah-olah hari kiamat itu sekarang, maka dinamakan dengan as-sa'atu. Ya. Yas'alunaka 'ani as-sa'ah. Sudah berapa itu? Hah? Masih 6. Iya, kemudian hari as-sakha, fa idza ja'ati as-sakha. Kenapa? Karena tadi ada kata-kata ya ditiupkannya sangka kala. Tiupan sangka kala, ada suara yang keras. Kemudian dinamakan al-ghasyiyah, hal ataka haditsu al-ghasyiyah. Dikatakan ghasyiyah karena hari itu yakshan nas, menutupi manusia dengan ya kedahsyatannya, dengan kengeriannya istilah. Kemudian yang berikutnya dinamakan dengan yaumu al-jama', hari dia kumpulkannya manusia. Kemudian dalam ayat tadi disebut yaumal fasli. Inna yaumal fasli. Yaumal fasli, kenapa dinamakan al-fasl? Yaumul fasl karena yafsilullah baina ibadihi. Allah memisahkan antara hamba-hambanya, atau Allah memutuskan perkara para hamba-hambanya. Allah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara ahli tauhid dengan ahli syirik, ahli ta'ah, ahli maksiyah, ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ini disebut dengan yaumul fasl, dari kata-kata fasala yafsilu, memisahkan atau memutuskan perkara hamba-hambanya. Kemudian juga dalam surat Al-Fatihah apa nama hari kiamat? Yaumuddin, maliki yaumiddin. Dikatakan yaumiddin dari kata-kata edana yadinu, ya, yang artinya al-jaza, kama tadinu tudan, yaumul jaza, hari dibalasnya semua perbuatan manusia. Demikian pula dengan yaumul hisab, hari dihisabnya manusia, yaitu diperlihatkannya semua amal perbuatan manusia. Ada berapa sudah? Oh, sudah lebih malah. Ya cukup sudah. Kalau 50 nah terlalu banyak nanti. Ininya hari kiamat banyak namanya kata ulama sesuai dengan dalil ayat ataupun hari Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan, ditetapkan waktunya. Sebagaimana kata Allah dalam masalah salat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Hari kiamat itu sudah tentu, sudah ditentukan waktunya. Tapi
Tidak ada yang tahu kapan pastinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Surat Al-A'raf ayat 187. Yang bawa mushaf tolong dilihat. 187 dari surat Al-A'raf Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Nabi Muhammad, ilmu tentang kapannya hari kiamat hanya di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Dia tidak menampakkan kapannya ilmu, kapannya kecuali untuk dirinya sendiri. Maka dusta kalau ada yang meramal kiamat tahun sekian, ini dusta, ini bohong. Sekali lagi kita percaya dengan Al-Quranul Karim, kita yakin tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Jibril, Rasul ketika ditanya, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku, kata malaikat Jibril, kapan hari kiamat. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Nabi Muhammad tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya aku yaitu Nabi Muhammad dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ini malaikat yang paling mulia, nabi yang paling mulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Intinya di sini juga mereka meskipun malaikat, meskipun nabi yang termulia tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya sekali lagi yang tahu yang gaib hanyalah Allah, dan di antaranya masalah hari kiamat Nabi Muhammad, malaikat yang termulia Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, apalagi selain mereka. Inna yaumal fasli kana miqata. Tapi kita hanya tahu satu saja dari hari kiamat, yaitu harinya pasti hari Jumat. Jumat paing pon wage wallahu a'lam. Jumat pertama, kedua, ketiga wallahu a'lam. Karena Rasul hanya mengabarkan la taqumus sa'atu illa yaumal jum'ah. Atau kama qala Rasul sallallahu, Rasul mengatakan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini yang wajib untuk kita mengimani, meyakininya. Hari kiamat itu pasti terjadi, telah ditentukan waktunya oleh Allah, tapi kapan wallahu a'lam. Nabi Muhammad saja tidak tahu, apalagi selain beliau. Kemudian kata Allah, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Atau sebelumnya kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dzakara ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah alladzi yatasa'al anhul mukadzibun. Allah menyebutkan tentang hari kiamat yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, yang mereka yatasa'alun, pura-pura bertanya padahal untuk mendustakan. Wa yajhaduhul mu'anidun, yang diingkari oleh orang-orang yang keras kepala dari orang musyrikin, orang kafirin. Allah katakan annahu yaumun azim, itu hari yang sangat agung. Wa anallaha ja'alahu miqatan lil khalq, dan bahwasanya Allah telah menentukannya bagi makhluk-makhluknya. Dan di antara tandanya atau terjadinya hari kiamat ditandai dengan yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana ditiupkannya sangkakala. Ini di antara
kejadian hari kiamat. Ya. Hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Ya, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan, ijma ulama mengatakan yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ya, meskipun dalil secara nas ayat atau hadis tidak ditemukan ya yang menyatakan dengan jelas malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Ya, namun dalilnya sebagian ulama mengatakan dari ijma, wallahu taala alam. Dan kata para ulama, tiupan sangkakala itu ada dua. Menurut yang rajih wallahu alam, hanya ada dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama untuk mewafatkan semua, mematikan semua yang ada di alam semesta ini. Adapun yang kedua untuk menghidupkan kembali ke alam akhirat. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 68. Surat Az-Zumar 68, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkanlah sangkakala, kata Allah, wa nufikha fis sur. Dan as-sur itu dalam segi bahasa sebagaimana ditafsirkan sendiri Rasul, as-sur itu al-qarn, ya, seperti tanduk binatang yang untuk meniup, itu namanya as-sur. Wa nufikha fis sur, ditiupkanlah sangkakala, ya, kemudian wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah yang ada di atas bumi dan langit, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Maka ini juga ada bantahan dari Ahlus Sunnah terhadap orang-orang yang mengingkari kekalnya akhirat, surga neraka. Kata mereka, surga neraka itu nggak kekal karena apa? Allah apa? Ya, atau mengatakan surga neraka itu nggak ada karena kalau ada Allah hancurkan. Pada waktu tiupan sangkakala yang pertama, ya, maka kata ulama, Allah sendiri mengatakan nggak semuanya Allah hancurkan, nggak semuanya Allah matikan. Ada yang Allah apa? Kecualikan. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian hidupkan sangkakala yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka apa? Berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya tadi surga neraka itu kekal abadi selama-lamanya, dan surga neraka itu sudah ada sekarang. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasannya sewaktu pembahasan masalah neraka nanti biidznillah. Intinya tiupan sangkakala ada dua kata ulama berdasarkan surat Az-Zumar tadi ayat ke-68, dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, baina nafkhatain arba'un, jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua itu 40. Cuma beliau tidak menyebutkan dengan pastinya 40 apa. Ketika ditanya apakah 40 hari, 40 tahun, beliau tidak menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, pada hari ditiupkan sangkakala mereka pun datang secara berombong-rombongan, yaitu tiap umat dengan pemimpin mereka. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di, yunfakhu fis suri fatatuna afwaja,
wa yajri fihi minaz za'azi' wal qalaqil ma yashibu lahu al-walid wa tanza'iju lahul qulub. Ya, pada hari kiamat tersebut terjadilah hal-hal yang sangat mengerikan yang menjadikan anak kecil bisa beruban dan menjadikan hati tergoncang. Ya, dan ini yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Engkau melihat wanita yang menyusui laleh dari bayi yang dia susui. Engkau melihat wanita yang hamil langsung menggugurkan kandungannya. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, sedangkan mereka tidak mabuk, namun azab Allah sangat pedih. Ya, dan ini kata ulama juga, ya, kalau kita lihat gempa bumi yang terjadi seperti Turki kemarin, ya, semoga Allah merahmati kaum muslim yang meninggal dunia dan menyembuhkan yang terluka. Ini baru gempa yang kecil jika dibandingkan gempa yang terjadi di hari kiamat. Semuanya digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ini sekali lagi mewajibkan kita semuanya sebagaimana kata Allah tadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya, semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk orang yang mendapati hanya hari kiamat. Karena Rasul mengatakan di antara yang mendapati hanya hari kiamat adalah syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk alias orang kafir, ya, yang mendapati hanya hari kiamat hanya orang-orang kafir. Karena sebelumnya orang mukminin Allah wafatkan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana dalam nas-nas terutama dalam hadis Rasulullah SAW itu tentang tanda besar hari kiamat, tentang keluarnya Dajjal, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Nabi Isa berdoa agar Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dan Allah bunuh mereka. Ketika itulah Allah mengutus atau mengirim angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali mewafatkannya. Dan itulah makna sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haqqi la yadur man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umat Islam yang nampak di atas kebenaran. At-Taifah al-Mansurah al-Firqatun Najiyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka tegak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang yang mencaci mereka, bully mereka, memusuhi mereka, sampai datangnya amrullah, perkara Allah. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu diutusnya angin oleh Allah yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali mewafatkannya. Pada saat itulah semua orang mukmin tidak ada lagi di atas muka bumi ini, yang tersisa hanyalah orang kafir. Maka Allah timpakan hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, Allah mengatakan idza samaun fatarat dan seterusnya. Ini sekali lagi hanya hari kiamat hanya dialami oleh syiral khalqi. Nah, fatasirul jibal, gunung-gunung Allah jalankan seperti buluh, ya. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Qari'ah tadi, ya. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farasil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Allah jadikan apa?
Gunung-gunung yang sangat kokoh, yang sangat besar seperti bulu yang diterbangkan. Ini dahsyatnya hari kiamat. Hatta takuna kal haba'il mabthus. Sampai gunung seperti bulu yang diterbangkan. Wa tashaqqaqus sama, langit pun terbelah. Idza samaun fatarat. Hatta takuna abwaba, sehingga langit itu menjadi pintu-pintu. Wa yufassirullahu bainal khalaiq, pada hari itulah Allah memutuskan perkara makhluk-makhluknya. Makanya tadi dinamakan apa? Hari apa? Yaumul Fasl. Dari istilah tadi, wa yafsilullah baina al khalaiq. Pada waktu itu tegaklah keadilan. Tegaklah mana hak, mana yang batil, mana yang zalim, mana yang madlum, mana yang ahlu tauhid, mana yang ahlu asyirik, mana ahlu sunnah, mana ahli bidah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada pula wajah yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Pada hari kiamat itu terlihat jelas wajah yang berseri-seri dari ahli sunnah, yang hitam kelam wajahnya ahli al-bidah. Karena pada waktu itulah jelas yang hak mana yang batil, mana yang zalim, dan mana yang al-madlum. Makanya seandainya orang itu didolimi di dunia, santai saja, tenang saja, akan ada apa? Pembalasan kisos di hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadis Al-Muflis. Makanya Rasul juga mengatakan, ittaqil dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah dengan kedzaliman, karena kedzaliman kegelapan pada hari kiamat. Karena Allah yafsil baina al-khalaiq. Allah akan memutuskan perkara hamba. Kalau di dunia kadang kebenaran itu tersembunyi karena kalah dengan fulus, karena kalah dengan kedudukan dan sebagainya. Namun pada hari kiamat akan tegak keadilan. Allah yafsil baina al-khalaiq, memutuskan perkara hamba-hambanya, memisahkan tadi mana yang zalim, yang madlum, mana yang hak, mana yang batil. Bihukmihi alladzi la yajur, Allah memisahkan, memutuskan perkara hamba-hambanya dengan hukumnya yang tidak ada kezaliman. Wa tuqat naru jahannam allati arsadahallah, dan pada hari itu juga dinyalakan api neraka jahanam yang telah Allah siapkan. Ini yang kita maksud tadi, bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini neraka, surga itu sudah ada sekarang. Ini pembahasan dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah pasti atau hampir disebutkan pembahasan yang satu ini. Al-jannatu wan naru makhluqatani maujudatanil an baqiyatan. Kata ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah, surga neraka itu sudah ada sekarang. Dalilnya mana? Banyak sekali. Di antaranya firman Allah surat Ali Imran 130-an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi, atau yang sudah Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ini tentang surga. Uiddat lil muttaqin. Dalam segi bahasa Arab ini kata kerja lampau. Uiddat artinya surga telah Allah ciptakan, telah Allah sediakan, sudah ada sekarang. Demikian pula dengan neraka. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 20-an, uiddat lil kafirin. Neraka sudah Allah sediakan bagi orang kafir. Ini akidah Ahlussunnah,
mengatakan surga neraka sudah ada sekarang. Kenapa ini kok disampaikan oleh para ulama dalam kitab akidah? Karena ada kelompok ya Mu'tazilah atau kelompok liberal, kelompok yang menuhankan akal. Kata mereka kalau surga neraka itu sekarang sudah ada, sedangkan kata mereka nggak ada penghuninya. Ini istilah mereka mubadzir, ya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Maka dibantah oleh para ulama, nggak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Allah memiliki hikmah di balik semua ciptaannya. Di antaranya surga neraka, meskipun sekarang belum ada penghuninya secara umum, namun sudah Allah gunakan untuk memberikan nikmat orang-orang yang beriman di alam barzakh. Sebagaimana kita ketahui, nikmat kubur di antaranya apa? Dibentangkan pintu surga bagi orang-orang yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Surga sudah apa? Dinikmati oleh para orang-orang yang sudah di alam barzakh, yang berhasil lulus menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Neraka Allah gunakan untuk menyiksa orang-orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Sebagaimana firman Allah juga, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah, surga neraka itu sudah ada sekarang dan kekal abadi selama-lamanya. Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.